Kalau tidak ada lagi yang bertanya tentang manfaat tabulasi silang itu, kita pindah ke hal baru. Kita akan bicara tentang seperti sebagaimana disebutkan minggu lalu, mengenai statistik deskriptif. Kita baru membahas tentang tabulasi silang, tabel dan grafik. Nah, sekarang ini kita akan pindah kepada bagian kedua dari statistik deskriptif ini. Excuse me, I will share my screen first. Ya. Oke, sudah kelihatan PowerPoint yang ada di layar saya? Yes, Prof. Oke, baik. Jadi kalau minggu lalu kita bicara tentang dua yang pertama, yakni penyajian data dengan menggunakan tabel dan penyajian data dengan grafik. Ya, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana meringkas atau merangkum data berdasarkan dua hal. Yang pertama itu central tendency, kecenderungan nilai tengah. Bahasa Indonesia ini central tendency, kecenderungan nilai tengah. Dan measure of variability, keragaman nilai pada kelompok nilai kita, keragaman skor pada kelompok nilai yang kita miliki. Seberapa jauh jarak antara satu angka dengan angka lain, dan seberapa jauh jarak antara satu angka dengan angka tengah pada kelompok itu. Itu yang kita ingin lihat hari ini. Baik, ini sekali lagi ini untuk mengulangi saja bahwa kita meneliti sampel, ya kita meneliti sampel. Jika sampel itu dipilih dengan benar, maka dia akan mewakili populasi. Oleh karena itu temuan kita di sampel ini bisa dirujuk kembali ke populasi. Jadi statistik, ya seperti yang kita bahas dulu, yang kita lakukan di sampel ini bisa dipakai untuk mengestimasi parameter yang ada dalam populasi, disebut dengan inference ya. Tetapi jika sampelnya tidak mewakili, cara mengambil sampel itu tidak menggunakan sistem acak, maka tidak bisa kita membuat generalisasi kembali ke populasi. Tidak bisa hasil di sampel ini dijadikan sebagai estimator untuk apa yang ada dalam populasi. Jadi statistik yang ada di sampel ini tidak bisa dipakai untuk mengatakan bahwa itulah kira-kira gambaran parameter dalam populasi. Dia hanya berlaku pada dirinya sendiri, pada sampel itu saja, karena tidak mewakili populasi. Atau diasumsikan tidak mewakili populasi. Itu disebabkan oleh cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan namanya non-probability sampling technique dan non-random sample. Kalau random sampel, maka diasumsikan bahwa sampel kita itu mewakili populasi, sehingga hasilnya bisa dipakai untuk merujuk apa yang ada dalam populasi. Baik, ini yang akan kita bahas hari ini. Ada dua hal. Yang pertama ini yang berkaitan dengan kecenderungan nilai tengah. Jadi cara untuk merangkum data supaya bisa memberikan makna, yakni dengan cara mencari nilai tengah dari kelompok nilai yang kita miliki. So that's the way that we can summarize our data to represent the distribution of the data. There are three ways that we can see the central tendency. The first one is mode, the second one is median, and the third one is mean. Mode is the easiest one. That's the most frequently occurring measure or score. Ini paling mudah dicari nih, mode. Ya, if you say the most frequently occurring score in the distribution, kita lihat angka mana, skor mana yang paling sering muncul. Tidak ada lagi yang lebih sering dari itu, berarti itulah modusnya, itulah mode. Median is the middle score in the distribution or the middle most score of the distribution. So, what do you think of this median? What do you understand of this median?
Ini betul-betul nilai tengah ya, nilai tengah. Artinya nilai tengah itu adalah 50% angka di atasnya dan 50% angka di bawahnya. Jadi dia membagi dua kelompok nilai kita itu. Setengahnya di atas, setengahnya di bawah. Setengahnya ini artinya 50%. Kemudian yang terakhir itu mean. This is the sum of all values divided by the number of values. Biasa disebut dengan arithmetic average. Nah, ini yang paling sering digunakan dalam melaporkan angka-angka dalam hasil pengukuran variabel kita. Tiga-tiganya kita akan lihat satu persatu. Let's see about the mode. Ya, ini data kita yang minggu lalu 30 hari kita mencatat temperatur. Kemudian kita dalam tabel itu melihat bahwa angka 49 itu 6 kali terjadi, tidak ada lagi di atasnya. Ini yang paling tinggi, yang paling sering terjadi. Berarti modusnya itu is 49. Angka temperatur 49 ini adalah modus dari distribusi data kita. Ini yang paling sering terjadi selama 1 bulan kita mencatat temperatur. Ya, ini mudah dicari, kita hanya hitung saja. Kalau di tabel kita kemarin itu sudah kelihatan di tabel frekuensi 49 itu 6 kali terjadi. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya itu hanya ada 4 kali, ada 3 kali. Ini yang paling sering terjadi, sehingga kita bisa menyebutkan bahwa the mode is 49. Kalau dalam distribusi itu ada 2 angka yang sama frekuensi munculnya, maka berarti 2 modusnya. Jadi boleh saja terjadi 2 modus. Kalau misalnya angka 45 juga 6 kali muncul, berarti sama-sama 6. Berarti dua-duanya harus dianggap sebagai modus. Jadi kita disebut modes itu adalah 49 dan 45. Nah, dalam contoh kita ini hanya satu saja yang 6 kali muncul, yakni skor atau temperatur 49. Jadi modusnya adalah 49. Yang berikutnya median. Median itu adalah angka di tengah. Artinya 50% angka di bawahnya, 50% angka di bawahnya. Separuhnya betul di atasnya, separuhnya di bawahnya. Oleh karena itu harus diurut dulu. Jadi kalau dilihat, diperhatikan di sini, di pencatatan kita ini belum berurut. Jadi harus diurut dulu dari yang kecil ke yang besar, atau sebaliknya, dari yang besar ke yang kecil. Nah, setelah disortir dengan urutan yang benar, diurut begitu, baru kita melihat mana yang di tengah-tengah. Nah, oleh karena itu, data ini disortir dulu, diurutkan dulu mulai dari 51 sampai 43, baru kita hitung. Karena ini ada 30 genap, berarti tidak ada yang persis di tengahnya, karena kalau di tengahnya itu masih ada 15 di atasnya, ada yang 14. Oleh karena itu, karena ini 30, kalau kita bagi 2 berarti 15, berarti angka 14 dan angka 15 itu yang kita ambil, jumlahkan baru dibagi 2. Jadi angka yang ke-14, 47, angka ke-15 47, ditambahkan baru dibagi 2, maka itulah mediannya. Kebetulan ini sama-sama 47, berarti mediannya 47. 40 tambah 47 sama dengan 94, bagi 2 sama dengan 47. Jadi kalau ganjil itu tidak mudah sekali, karena yang di tengah-tengah. Kalau 11 berarti 5 di atas, 5 di bawah, berarti angka yang ke-6. Jadi kalau ganjil itu langsung kita bisa temukan 50% di atas, 50% di bawah. Angka itu betul-betul angka di tengah. Nah, kalau genap, maka kita ambil 2 yang di tengah, sehingga nanti terbagi 2, sebahagiannya itu 50%-nya ada di atasnya dan 50%-nya ada di bawah. Ini mudah kita cari, jadi tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir adalah mean. Mean inilah nilai rata-rata secara aritmetik dari skor yang kita sudah peroleh. Nah, kalau kita lihat di sini temperatur yang kita sudah catat itu yang 30 ini berarti N jumlah sampel kita, jumlah pengamatan kita adalah 30. Jadi N-nya 30. Nah, untuk lambang ini
Lambang ini kita menggunakan lambang untuk populasi, nilai rata-rata populasi itu lambangnya mu. Itu berbeda dengan sampel, lambangnya mu. Dan pembaginya itu N, capital N. So uppercase N. Sementara kalau sampel, min-nya itu lambangnya adalah X bar. Ada X, baru ada palang di atasnya. Dibaca X bar. Ingat, itu berarti lambang min dari sampel. Kalau min dari populasi berarti mu. Kemudian pembaginya untuk sampel itu adalah lowercase n, small letter n. Kalau populasi itu capital letter n. Nah, untuk mendapatkan min ini mudah, yaitu jumlah semua angka dibagi dengan jumlah observasi. Jadi kalau kita jumlahkan semua angka ini, kalau kita jumlah 51 tambah 50 sampai dengan ke 43 yang terakhir, jumlahnya adalah 1418, 1418. Dibagi dengan sampel kita 30 berarti 47,27. Inilah nilai rata-rata. Min dari distribusi angka yang kita miliki hasil pengamatan temperatur selama 30 hari. Min-nya adalah 47,27. Nah, kalau kita lihat ini min, mode dengan median itu tidak sama. Mode-nya itu 49, mediannya 47, dan min-nya 47,27. Jadi masing-masing tidak sama. Oke. Ini kalau kita menghitung dari frekuensi tunggal. Ini kan, kita hitung semua di jumlah semua X ini. Kalau kita memiliki yang sudah dikelompokkan, misalnya ya ini sudah dikelompokkan, temperatur 51 itu 4 kali, temperatur 50 itu 4 kali muncul, maka rumusnya akan menjadi X bar, ini ada barnya, X bar sama dengan sum of F. X, ini F ini frekuensi F, F itu frekuensi dikali dengan X, jumlah skornya ini, frekuensinya 4 dikali 51 sama dengan 204, dibagi dengan N. Jadi kalau tadi itu hanya langsung sum of X ini. Sum of X atau sigma X divided by N. Ini karena ini skor tunggal ya, skor tunggal makanya disebut sum of X atau sigma X. Kalau itu sudah difrekuensikan maka menjadi sum of frequency of X. Jadi frekuensinya 4 dikali dengan X-nya skornya 51. Baru dijumlahkan, sum ini adalah jumlah dibagi dengan N. N-nya 30. Sehingga kalau kita hitung maka kita akan temukan sum of X, jumlah ini 204, 200 ke bawah itu 1418 dibagi dengan 30 sama dengan 47,27. Jadi hasilnya sama saja, hanya ada yang menggunakan frekuensi karena sudah kita minggu lalu kita sebut grup ya, grup frekuensi. Sudah ada grup frekuensi. Jadi yang 51 ini 4 kali. Kalau tadi itu 51, 51, 51, 51, berarti itu sum of X, karena ditambah satu per satu. Oke, saya kira ini tidak ada yang sulit di sini ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya juga tidak apa-apa, silahkan supaya bisa dipahami. Kalau memang masih belum jelas betul ya. Jadi measure of central tendency yang biasa dipakai itu 3, mode, median, and mean. Mode itu adalah angka yang paling sering muncul dalam distribusi angka kita. Median itu adalah angka yang di tengah-tengah, di mana 50% angka di atasnya dan 50% angka di bawahnya. Disebut di atasnya dan di bawahnya karena kita urutkan dulu ya. Jadi bahkan adanya mahasiswa ketika ujian itu salah karena dia tidak urut dulu, langsung saja dia hitung yang di tengah itu. Padahal itu masuknya angka 50%. Di atasnya berarti harus diurut. Karena angka di bawahnya ya harus urutannya ke bawah. Makanya diurut dulu baru dihitung mana yang di tengah. Kalau itu ganjil, maka satu angka itu menjadi median. Tapi kalau observasi sampel kita itu genap, maka 2 angka di tengah dijumlahkan baru dibagi 2. Maka itulah yang menjadi median. Kemudian min adalah nilai rata-rata berdasarkan jumlah skor dibagi dengan jumlah observasi.
Kalau sudah dikelompokkan ada grup frekuensi, maka berarti rumusnya menjadi sum of fx divided by n. Jumlah f frekuensi dikali dengan x dibagi dengan n. Ya, hasil x barnya sama saja. Remember the symbol here, x bar ini misalnya harus ada bar di atasnya, ada palang di atasnya untuk melambangkan mean sampel. Kalau mean populasi itu mu ya, ingat itu lambangnya adalah mu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjut. Measure of variability, ukuran keberagaman angka dalam distribusi data kita. Di keberagaman artinya jarak antara satu angka dengan angka lainnya dan seterusnya, itu berarti angka itu tidak sama satu dengan yang lain. Ada beberapa yang sama dan beberapa yang tidak. Tadi yang sama itu disebut dengan grup frekuensi, berapa kali terjadi angka tersebut. Nah, ini measure of variability bisa dilihat dari 3 cara. Pertama itu range. Range artinya the distance from the maximum score, the highest score, and the lowest score. The high score and the low score, that is range. So sangat mudah untuk mencari range, itu yang biasa. Tapi sangat penting untuk diketahui juga bahwa range data saya seperti ini. Yang kedua variance. Variance ini is a measure of how items are dispersed about their means. Jadi untuk melihat seberapa jauh jarak antara satu angka dengan nilai rata-rata kelompok angka itu. Jadi jarak dari satu angka ke nilai rata-ratanya itu berapa. Sama tadi kalau nilai rata-ratanya 47,27, maka angka 49 itu jaraknya dari rata-rata itu berapa. 51 berapa, yang 42 berapa, yang 46 berapa. Jadi itu yang dimaksud dengan variability. Nah, ukuran yang pertama range, yang kedua ini adalah variance. Ya, untuk simbolnya ini variance ini simbolnya itu di pangkat 2 ya. Sementara kalau sampel itu sampel variance itu di pangkat 2 tapi simbolnya beda, jadi S dengan pangkat 2 ya. Ini hubungannya dengan standar deviasi. Pangkat 2-nya dibuang. Berarti kalau nanti kita lihat rumusnya, kalau standar deviasi itu rumusnya akar dari variance. Kalau akar variance. Sementara kalau variance itu adalah pangkat 2 dari standar deviasi. Jadi kalau dihitung salah satunya, yang lainnya sudah bisa didapat. Jadi untuk menghitung variance, kalau dihitung standar deviasi lebih dahulu, kalau sudah dapat sisa di pangkat 2 saja. Itu adalah variance. Sebaliknya kalau variance yang duluan dihitung, maka untuk mendapatkan standar deviasi cukup di akar saja. Akar dari variance itu adalah standar deviasi. Oke, baik. Kita pindah ke data kita yang kemarin, baru kita coba lihat untuk menghitung. Variability yang pertama itu range. Jarak selisih dari angka tertinggi ke angka yang terendah. Saya kalau kita mau melihat itu paling mudah, yang tertinggi temperaturnya 51, yang terendah 43. Berarti range-nya adalah 51 dikurang 43 sama dengan 8. Jadi range dari skor kita ini, data kita ini adalah 8. Oke. Kemudian untuk variance dan standar deviasi itu kita harus menggunakan rumus ya. Yang pertama, sebenarnya ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa andainya kita meneliti populasi, maka rumus ini yang dipakai. Okay? Andainya kita meneliti populasi. Nah, karena kita lebih banyak meneliti sampel, maka yang di bawah ini adalah variance untuk sampel. Ini rumusnya. Ada 2 rumus dalam buku-buku yang kita lihat. Yang di sebelah kiri ini biasa disebut dengan definitional formula, yakni rumus definisinya. Ini untuk memahami makna dari variance itu seperti apa. Jadi ini
rumus yang disebut dengan definitional formula. Kalau yang di sebelah kanan ini namanya computational formula, rumus yang dipakai untuk menghitung dari data mentah. Jadi kalau definitional itu kita tidak langsung menghitung data mentah masuk di rumus, tapi kita ada satu langkah sebelumnya. Langkah apa itu? Itu langkah ini. Nilai skor tunggal dikurangi dengan nilai rata-rata di pangkat 2 baru dijumlah. Nah, itu. Kalau di computational formula langsung saja kita menghitung. Kita hanya mencari saja pangkat 2-nya semua baru dijumlah, kemudian jumlah X-nya baru di pangkat 2 sudah bisa kita hitung. Jadi kita akan berlatih yang sampel saja, tidak berlatih yang population. Dan yang akan kita latih adalah computational formula. Kita tidak menggunakan definitional formula. Nah, kalau mau dicoba boleh, nah hasilnya akan sama saja, tapi kita akan menggunakan computational formula yang di sebelah kanan ini untuk mencari variance. Kita tidak akan menghitung populasi, kita menghitung sampel. Kemudian standar deviasi ini untuk populasi hanya di akar saja, untuk sampel juga hanya di akar saja. Akar, jadi simbolnya itu bukan lagi S pangkat 2 kalau standar deviasi, simbolnya sisa S saja. S itu berarti standar deviasi. S pangkat 2 berarti itu variance, variance dari sampel. Akar dari variance itu adalah standar deviasi. Perbedaannya di sini mengapa kalau populasi itu dibagi N, kalau sampel itu dibagi N kurang 1. Pasti ada rasionalnya, tapi secara praktis bisa kita mengatakan bahwa populasi itu jumlahnya banyak. Jadi 1.700 kalau mahasiswa jurusan bahasa Inggris 1.700. Kalau ini jadikan pembagi N, ya, N besar ini karena ini populasi, maka dikurangi 1 juga hampir tidak berbeda jauh hasilnya, hampir relatif sama. Misalnya 10.000 dibagi 1.700. Misalnya ya, 10.000 dibagi 1.700. Itu hasilnya apabila kita kurangi 1 itu populasi menjadi 1.699. Jadi 10.000 dibagi 1.699. Hasilnya mungkin hampir persis sama dengan kalau dibagi 1.700, tidak memberikan perbedaan yang besar. Tapi kalau sampel 10.000 dibagi 50, sampel kita 50, pasti akan kelihatan bahwa perbedaannya jika dibagi 49, N-nya dikurangi 1, itu signifikan, kelihatan sekali perbedaannya. Jadi kalau kita meneliti sampel, kita sebutkan N kurang 1. Ya, sering pula N kurang 1 ini disebut dengan degree of freedom. Sering disebut dengan degree of freedom sama dengan N kurang 1. Ya, ada yang N kurang 2 kalau kelompoknya 2. Tapi pada umumnya itu kalau ada sekelompok data misalnya yang data kita ini yang 30 temperatur ya, biasa disebut dengan derajat kebebasan dari data ini adalah 30 dikurang 1. Artinya 1 di antara 30 data ini tidak bebas. Itu apa namanya pengertian praktisnya. Mungkin kalau diberi contoh yang praktis pada dipahami makna dari derajat kebebasan itu, misalnya begini. Kalau saya meminta 5 mahasiswa di antara kalian pergi ke perpustakaan untuk mengambil buku. Silahkan ke sana ambil buku dan kembali cepat. Nah, setelah kembali, dikumpulkan bukunya di lantai, ternyata jumlah buku yang 5 orang mahasiswa bawa itu 50. Ada 50. Kemudian saya bertanya kepada mahasiswa pertama, berapa kau bawa? Dia punya kebebasan untuk menyebutkan berapa saja. Berapa kau bawa? Saya bawa 10. 10 ya. Kemudian yang kedua ditanya, berapa kau bawa? Saya bawa 5. Yang ketiga ditanya, berapa kau bawa? Saya bawa 13. Berarti sudah 28. Yang keempat ditanya, berapa kau bawa? Saya bawa 7. Berarti 45.
Yang terakhir ini tidak bebas lagi mengatakan berapa dia bawa, karena kita sudah memastikan bahwa dia pasti membawa 5. Ya. Jadi karena yang 4 ini bebas mengatakan berapa saja, yang 1 tidak boleh, ya, karena dia harus mencukupkan ini yang jumlahnya tadi 50, maka yang dikatakan oleh 4 orang yang bebas tadi, dia tidak bebas lagi. Jadi, yang dia bawa pasti 5. Itu maksudnya N kurang 1 secara praktis. Jadi bukan turunan-turunnya, nanti turunnya dijelaskan oleh ahli statistik. Itu practical definisi praktisnya itu. Kalau ada 5 orang yang pegang buku, 1 orang tidak bebas mengatakan berapa buku dia bawa. Yang 4 itu bebas mengatakan berapa saja. Itu masuk N kurang 1. Kalau secara praktis ya. Nanti turunan teorinya dari mana silahkan nanti ditanya statistik. Baik. Kita perhatikan rumusnya dulu. Rumus untuk standar deviasi dan varians untuk sampel. Untuk computational formula, rumus hitungnya itu ini S pangkat 2, ini variance. Ini ada sum of x square. Ini baca sum of x square atau sigma x square dikurangi sum of x square divided by n minus 1. Ini kalau dibaca orang tidak lihat tulisannya supaya dibaca agak cepat. Jadi kita sebut sum of x square. Jadi jangan bernapas itu. Sum of x square. Kalau ini kita berhenti sedikit supaya orang paham. Sum of x square. Artinya x itu dijumlah dulu baru dipangkat 2. Sebaliknya kalau ini sum of x square, kita pangkat 2 semua skor, semua x dipangkat 2, baru kita jumlahkan. Itulah sum of x square. Kalau ini kita jumlah dulu x-nya, baru kita pangkat 2, berarti sum of x square. Oleh karena itu, untuk menghitung standar deviasi dan varians ini, kita harus memiliki worksheet, ya, lembar kerja. Kita pangkat 2 dulu semua ini angka, baru kita jumlah, baru kita bisa gunakan rumus ini. Oke, kalau menggunakan rumus definitional, maka semua angka ini dikurangi dulu dengan rata-rata. 51 dikurang 47,27. 51 kurang ini. Hasilnya itu yang ini. Hasilnya itu yang dipangkat 2, setiap habis dikurangi pangkat 2 baru dijumlah. Itu kalau rumusnya dipakai. Nanti hasilnya sama saja. Baik. Kita akan coba untuk menghitung ini ya. Kita buat dulu lembar kerja. Kita pangkat 2 dulu semua. Baru kita jumlah. Ini contoh. Oke. Jadi ini setiap angka ini X ini kita pangkat 2 dulu. Jadi ada 30 angka, kita pangkat 2 dulu semua. Jumlahnya ini yang di bawah. Jadi ini kalau kita jumlahkan ini angka 51 tambah 51 tadi sudah mencari min itu sudah 14 18. Ini 14 18 ini adalah jumlah X. Kalau ini jumlah X pangkat 2, setelah dipangkat 2 semua dipangkat 2 kita akan mendapatkan 67 240. Inilah jumlah setelah semua X dipangkat 2 baru kita jumlah. Ini yang kalau diucapkan sum of X square. Kalau ini sum of X. Oke. Nanti kita masukkan di rumus kita pangkat 2 sebentar. Karena kita memerlukan ini sum of X square. Jadi tapi kalau sudah ada ini kita sudah jumlahkan, kita masukkan di ini baru kita pangkat 2, maka kita menghitungnya. Baik. Kita lihat setelah ada hasil ini yang di bawah ini, jumlah dari X dan jumlah X pangkat 2 sudah ada, maka ini rumus sudah bisa kita masukkan angka-angkanya. Jadi yang pertama sum of X square, 67240, 67240 kita masukkan dikurangi dengan jumlah X pangkat 2. Jadi jumlah X itu 14 18 dipangkat 2 dibagi 30 dibagi N, baru dibagi N kurang 1, dibagi N kurang 1. Jadi kalau kita hitung,
kita akan temukan 6720 ini sum of x square. Ini di pangkat 2 ini menjadi 20 10 7 24. Kalau kita pangkat 2 14 18 di pangkat 2 sama dengan 20 10 7 24. Dibagi 30 dibagi 29 yang kurang 1. Kemudian kita lanjutkan 6720 dikurangi 67. Ini karena dibagi 30, kita bagi 30 ini hasilnya 67024,1. Itu 20 10 7 24 dibagi 30 hasilnya 67024,1. Kemudian dibagi 29. Kalau kita hitung selanjutnya, kita hitung selanjutnya 67240 dikurangi 67,4,1 hasilnya 215,867. 215,87. Kalau kita ambil 2 angka di belakang koma berarti kita belakang menjadi 215,87 dibagi 29. Nah, 215,87 dibagi 29 sama dengan 7,44. Inilah nilai varians dari angka yang 30 temperatur ini. Pengamatan kita selama 30 hari, kita sudah dapatkan variansnya, yakni 7,44. Now, when we want to compute the standard deviation, kita cukup square root dari 7,44. Kita akar ini, akar 7,44 itulah standar deviasi. Okay. Is it clear, everyone? Kita berhenti sini. Jadi bisa menggunakan rumus ini untuk rumus varians dan rumus standar deviasi. Kita memerlukan worksheet. Jadi kita hitung dulu ini untuk menemukan data jumlah X. Karena ini mau di pangkat 2 sebentar, kemudian jumlah X pangkat 2. Pangkat 2 dulu semua, baru dijumlahkan. Nah, ini yang masuk di rumus kita. Sum of X square, inilah yang masuk 67240. Kemudian sum of X itu 1418 pangkat 2. Nah, saya kira ini tidak sulit ya teman-teman. Ya biasa ini yang di atas ini disebut dengan sum of square ini. Sum of squaring. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan terus ke latihan. Nah, ini contoh menggunakan populasi untuk mencari varians populasi itu dengan menggunakan rumus yang tadinya dibagi dengan N. Kita lihat. Kita harus kurangkan dulu setiap angka, setiap skor dikurangi dengan nilai rata-rata. Jadi kalau ini skornya ini 5344 345. Ini ada 7 angka. Ada 7 angka. Kemudian jumlahnya ini 28. Berarti nilai rata-ratanya 28 dibagi 7 sama dengan 4. Oke, nilai rata-ratanya sama dengan 4. Berarti kita akan kurangkan dulu nilai skor individu dikurangi dengan nilai rata-rata. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. 3 dikurang 4 minus 1. 4 kurang 4, 4 kurang 4, 0. 3 dikurang 4 minus 1. 4 kurang 4, 0. 5 kurang 4, 1. Kemudian ini di pangkat 2, lihat harus di pangkat 2 dulu. Kita pangkat 2 hasilnya 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 negatif 1 pangkat 2, 1 dan seterusnya. Baru kita jumlahkan, jumlahnya itu sama dengan 4. Jadi jumlah dari X minus mu, nilai tunggal, nilai skor yang ada itu dikurangi dengan nilai rata-rata di pangkat 2. Hasilnya sama dengan 4. 4 dibagi 7 sama dengan 4 dibagi 7 sama dengan 0,57. Inilah varians kalau ini dianggap sebagai populasi. Jadi pembaginya N. Baik. Kalau sampel ya,
Jadi kita menggunakan rumus yang sama, definitional formula. Kita kurangkan dulu setiap nilai ini ke dalam nilai rata-rata, ya hasilnya tadi 4 ya. Jadi X dikurangi dengan X bar ini nilai rata-rata sampel kita ini yang 7 orang, dipangkat 2. Berarti 5 kurang 1, pangkat 2 sama dengan 1, jumlahnya 4. Tapi sekarang pembaginya dikurangi 1 karena kita mengolah data dari sampel. Kalau tadi mengolah data dari populasi, kita menggunakan N, tidak dikurangi 1. Nah, sekarang kalau kita kurangi 1 berarti 6. 4 dibagi 6 sama dengan 6,67. 6,67. Kalau tadi 5,7, jadi ada 1 perbedaannya. Jadi poin 1 cukup besar ya perbedaannya. Itu karena pembaginya sedikit ya. Jadi kalau dikurangi 1 lagi pembagi itu pasti hasilnya akan berbeda dan kelihatan signifikan perbedaannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini ya? Kemudian ini menggunakan definitional formula. Sekarang kita coba gunakan computational formula untuk menggunakan variance dari population. Variance dari population yang menggunakan computational formula. Kita pangkat 2 dulu semua, kita pangkat 2 semua angka hasilnya. Jumlahnya 116. Nah, kemudian kita masukkan di rumus kita, sum of x square, kita pangkat 2 dulu semua, 116. Ya. 116 dikurangi sum of x, 28, pangkat 2. Dibagi 7, dibagi 7. Ini karena populasi ya, jadi tidak n kurang 1 dibagi tetap hanya n saja. Hasilnya sama dengan 116 dikurangi 28 pangkat 2 dibagi 7 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 116 dikurang 112 dibagi dengan 7, maka 4 dibagi 7 sama 0,57. Jadi sama tadi kita menggunakan definisi formula untuk varians populasi, jadi hasilnya sama saja 0,57. Ya. Begitu juga kalau kita menggunakan computational formula untuk sampel, ya. Sampel. Nah, n ini dikurangi 1, pembaginya semua yang lainnya relatif sama ya. 116 dikurangi 28 pangkat 2 dibagi 7, baru dibagi dengan 7 kurang 1. Hasilnya sama dengan 4 dibagi 6, sama dengan 0,67. Jadi computational formula atau definitional formula yang digunakan hasilnya sama saja. So you can choose, Anda boleh memilih kalau mau menghitung variasi itu menggunakan suara layaknya kalau mau digoreng langsung misalnya kalau itu telur itu. Oke. Baik. Jadi pilihan untuk menggunakan apakah definitional atau computational itu membuahkan hasil yang sama. Apakah itu populasi atau sampel. Ingat kalau populasi itu pembaginya adalah N, kalau sampel itu pembaginya N kurang 1. Oke, ini comments, questions? Oke, ini contoh yang lain. Contoh yang lain untuk menghitung standard deviation dan variance. Ingat kalau untuk mencari standar deviasi itu kita pakai akar yang isinya tetap sama dengan yang mencari variance ya. Tapi ini tidak dipangkat 2 lagi sehingga kita menggunakan akar. Isinya persis sama. Kita ambil angka yang berbeda. Contoh kita ini ada 5 pengamatan, 2, 4, 6, 8, 10. Inilah hasil pengamatan kita. Ada yang 2, ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Jadi jumlah sampel kita itu 5. N sama dengan 5. Ini jumlahnya 30. Jumlah 30. Kemudian kalau kita pangkat 2 ini, jumlahnya 220. Jadi 2 dipangkat 2, 4 pangkat 2, 6 pangkat 2, 8 pangkat 2, 10 pangkat 2. Hasilnya 220. Nah, ini sudah bisa dimasukkan ke rumus kita. Baik populasi maupun sampel. Ingat kalau populasi itu
N ini tidak dibagi, dikurangi 1. Langsung N saja. Nah, sama dengan tadi kita masukkan ini sum of x square 220. 220 dikurangi dengan sum of x 30 pangkat 2. Dibagi dengan N, dibagi dengan N. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan standard deviation population itu adalah akar 220 sum of x square dikurangi 30 pangkat 2 dibagi 5. 30 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, 900 ya. 900 dibagi 5 sama dengan 180. Jadi 220 kurang 180 itu adalah 30 pangkat 2 dibagi 5. Jadi 900 dibagi 5 sama dengan 180. Dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5. Hasilnya adalah akar 8 atau sama dengan 2,83. 2,83. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sangat mudah, ini tidak hitung-hitungan SMP SMA. Baik, selanjutnya ini tadi population. Ini kalau kita mau menggunakan sampel, ya, berarti pembagian yang terakhir itu n kurang 1. Kemudian yang lainnya sama, sum of x square itu 220, sum of x 30 pangkat 2 dibagi dengan 30, n dibagi dengan n kurang 1. Jangan lupa square root ya, square root karena ini adalah untuk sampel. Hasilnya sama dengan akar 10, maka hasilnya ada 3,12. Ini kalau tadi 2,88 karena n-nya pembaginya ini 5. Kalau ini pembaginya 4, maka dia menjadi 3,162. Oke, ada pertanyaan sampai di sini ya. Ini kan untuk menghitung-hitung ini saya kira tidak sulit ya. Untuk menggunakan rumus. Baik. Jika distribusi data kita itu normal, maka dia akan berbentuk seperti lonceng, seperti bel. Jadi kalau bentuk distribusi data kita seperti ini, artinya median, mode dan mean itu jadi mode, median dan mean itu sama, berada di tengah semua. Jadi minyak 0. Kalau minyak itu 0 ya sama semua, 0 semua. Kalau minyak 43 ya 43 semua. 43 mode-nya, 43 minyak, 43 medianya. Itu sama. Oke. Ini yang perlu diketahui karena kita menyebutnya ini normal distribution karena memang yang 3 itu sama. Median, mode, and grade. Gimana kalau median, mode dengan mean itu tidak sama? Maka akan kelihatan salah satu di antara dua ini. Kalau mode yang paling di kiri, baru median, baru mean, berarti itu skewed left. Skewed left artinya positif skewed, kan dia ke kanan ya, dia ke kanan, kaki yang panjang. Artinya mean-nya itu berada di sini, mean-nya. Kemudian mediannya dia di tengah, angka median. Kemudian mode-nya itu yang paling tingginya, paling banyak terjadi. Yang paling banyak angkanya dalam distribusi angka kita itu yang makanya disebut dengan mode. Kebalikannya kalau mean yang paling sebelah kiri, median tetap di tengah. Jadi median itu memang adalah nilai tengah. Tidak peduli apakah dia miring ke kiri atau miring ke kanan distribusi itu, tetap mediannya di tengah. Tapi kalau miringnya itu ke kanan, ini yang tingginya ke kanan berarti skewed right, namanya skewed right, berarti yang paling kiri itu adalah mean, baru median, baru mode. Sebaliknya kalau dia skewed to the left, berarti yang paling kiri itu adalah mode, diikuti median dan terakhir mean. Itu perbedaannya. Jadi selalu berurutan, mediannya selalu di tengah. Median selalu di tengah. Kalau dia skewed to the right, berarti
Min-nya itu paling kiri, baru median, baru mode. Tapi kalau yang gemuk itu di sebelah kanan, itu berarti skewed to the left. Ya. Ini ingatnya ini perbedaannya ini ya, mode, median, min. Kalau ini min, median, mode. Mediannya terlalu di tengah, tapi min-nya ini yang menentukan dengan mode. Kalau min-nya itu berada di kaki yang ke kiri, di sebelah kiri, berarti skewed right. Berarti urutannya itu min, median, mode. Tapi kalau mode dulu baru dari sebelah kiri ya, mode dulu baru median, baru min, berarti itu skewed left. Kalau sama semua angkanya, ingat, kalau sama semua angka median, mode dengan min, itu berarti normal ya. Normal distribution begini, sama semua angka mode, median, dan min. Tapi kalau tidak, pasti akan berbuntu salah satunya ini. Ya, kalau mode, median, min, itu berarti skewed left. Tapi kalau min, median, mode, berarti skewed right. Baik. Ini kita lihat normal curve, normal distribution seperti lonceng tadi. Kirinya itu kalau itu normally distributed, itu berarti median, mode, median, dan min itu sama. Ciri pertamanya itu nilai min, median, dan mode itu sama. Kemudian untuk yang normal curve ini, kurva normal itu selalu satu saja modusnya. Saya tadi bilang boleh jadi ada dua modus, berarti itu tidak termasuk normal distribution. Oke, pasti bukan normal curve. Kalau ada dua modusnya, dua yang paling banyak disebut-sebut dalam angka kita, itu berarti ini bukan ya dia bukan apa namanya normal curve, bukan normal curve. Kemudian it shows jadi simetris antara sisi kiri dengan sisi kanan. Sisi kiri dengan sisi kanan itu simetris. Yang di kiri sama jumlahnya dengan yang di kanan. Itu baru disebut dengan normal curve, simetris. Kalau tidak simetris, dia akan membentuk seperti yang ini. Kalau tidak simetris, apakah dia skewed right atau skewed left. Ya ini distribusi angka 50% di sebelah kiri, 50% di sebelah kanan. Okay. Pada umumnya kita bisa memastikan bahwa 68% angka itu berada pada antara min di tengah sampai satu standar deviasi di kiri dan di kanan. Jadi kalau kita lihat begini, kalau kita hitung standar deviasinya kita satu standar deviasi ke kiri, itu berarti di sini 34%. Ada 34% skor jatuh di sini. Jadi, ingat kalau 50% ke kanan ini, jadi semua angka ini 50%. Satu standar deviasi dari nilai tengah ini itu adalah 34%. Nah, 34%. Jadi kalau dijumlah satu standar deviasi sebelah kiri sampai ke satu standar deviasi sebelah kanan itu 68%. Nah, ini ciri dari normal curve. Nah, ini disebutkan di sini. 68% yang data itu satu standar deviasi di bawah dan satu standar deviasi di atas nilai rata-rata. Ya, saya kira ini yang berkaitan dengan normal curve. Kita akan lihat lagi nanti. Jadi ini kalau nilai rata-ratanya 0, berarti mediannya 0 dan modusnya juga 0. Artinya sama angkanya di sini, maka itu normal. Ini yang saya masukkan tadi dari nilai rata-rata ke satu standar deviasi. Di bawahnya itu 34%. Tepatnya itu 34,13%. Satu standar deviasi di atasnya, di sebelah kanan juga jumlahnya begitu, 34,13%. Jadi kalau kita jumlah ini berarti ada 68,26%. 68,26% itu berada satu standar deviasi di bawah rata-rata sampai ke satu standar deviasi di atas rata-rata. Sementara yang
dua standar deviasi atas rata-rata itu jumlahnya hanya 13%, ya, hampir 14%. Yang tingkat kemampuannya lebih dari satu standar deviasi di atas rata-rata, lebih dari satu standar deviasi, 1,5, 2, ya, berarti di atas dari nilai rata-rata ini, satu standar deviasi yang 13% ini. Kalau kita jumlahkan sekali lagi, ada 64% berada di tengah-tengah ini, satu standar deviasi di bawah rata-rata dan satu standar deviasi di atas rata-rata. Baik, ada komen sampai di sini? Ingat, kita menghitung variability, keberagaman angka itu dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu range, jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Kemudian variability, kemudian standar deviasi dan variance. Nah, hubungan antara variance dengan standar deviasi adalah variance itu adalah pangkat 2 dari standar deviasi. Atau sebaliknya, standar deviasi adalah akar dari variance. So, when you already computed the standard deviation, you can calculate the variance by square that. Jadi pangkat 2 dari standar deviasi. Sebaliknya, if you computed the variance and you want to find out the standard deviation, you just square root the result of the variance. Itu hubungannya. Kalau sudah menghitung satu, yang lainnya sudah bisa dihitung dengan cepat. Oke, ada pertanyaan? Prof. Ya, silakan. Kalau misalnya Prof datanya itu sangat banyak, apakah ada cara lain Prof untuk mencari nilai tengahnya? Apakah hanya caranya satu cuma diurut atau ada cara lain? Kalau memang maaf tadi ada gangguan, ada mic yang terbuka. Oke, baik. Data yang banyak pun kalau yang mau dihitung secara manual, ya kita tetap menggunakan rumus yang tadi. Jadi untuk menghitung variance, kita harus membuat dulu namanya worksheet, ya, lembar kerja. Kita pangkat 2 dulu semua angka-angka itu, baru kita bisa masukkan ke rumus. Untuk mencari median juga begitu. Untuk mencari median juga seperti itu. Kalau kita sudah kelompokkan, jadi angka yang baik misalnya ada sampai 100 atau 150 sampel kita sudah kelompokkan menjadi 10 saja, itu akan lebih mudah. Karena kita tidak urut lagi dari angka pertama sampai angka ke 150 sesuai dengan urutan dari kecil ke yang besar atau sebaliknya dari yang besar ke yang kecil. Nah, itu secara manual kita bisa gunakan dengan mengurutkan, baru kita cari nilai tengahnya. Berarti kalau 150, angka ke-75 dan ke-76 ditambah baru dibagi 2. Itulah mediannya. Itulah mediannya. Oke, saya kira itu yang ditanyakan tadi ya. Iya, Prof. Thank you, Ya. Prof. Masih ada yang lain yang berkaitan dengan menghitung-hitung standar deviasi dengan variance.
Oke, apa manfaat dari menghitung standar deviasi dan variansi ini? Yang pertama, semakin kecil standar deviasi, semakin kecil angka standar deviasinya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dalam kelompok nilai kita itu satu dengan lainnya dekat, jadi berdekatan. Nindi, pisah. Sebelah. Sorry about the trouble. Kita menghitung standar deviasi dan variansi itu untuk melihat seberapa dekat angka yang satu dengan angka yang lain. Atau kalau kita menganggap angka itu sebagai kemampuan, berarti kelompok itu kita bisa lihat kemampuannya antara yang satu dengan lain dari standar deviasi atau variansinya. Semakin besar standar deviasi itu, semakin jauh jarak kemampuan antara satu individu dengan individu lain dalam kelompok itu. Itu manfaatnya. Jadi boleh jadi dua kelompok itu nilai rata-ratanya sama-sama 70. Ya, misalnya nilai kelompok 1 itu rata-ratanya 70. Kelompok 2 juga 70. Tapi standar deviasinya yang pertama ini standar deviasinya katakanlah hanya 1,2 misalnya. Yang satunya itu 3,5. Maka kita bisa menduga bahwa kelompok 1 ini kemampuannya hampir sama satu dengan yang lain. Relatif satu yang sama satu dengan yang lain. Sementara kelompok 2 ini dengan standar deviasi 3,5 itu menunjukkan bahwa keragaman kemampuan mereka itu antara satu dengan lain itu agak jauh jaraknya. Jadi kemampuan yang satu dengan kemampuan yang lain itu agak jauh jarak bedanya ya. Itu masuk dari standar deviasi dan variansi. Secara garis besar kita menentukan bahwa yang kecil standar deviasinya berarti kemampuan kelompok itu dekat satu dengan yang lain. Tidak berselisih banyak. Nah ini biasanya kalau kita bereksperimen, biasanya dekat-dekat angka rata-rata kelompok itu hanya 80 dengan 77, tapi signifikan perbedaannya. Mengapa? Karena yang satunya itu nilai standar deviasinya besar, sementara yang satunya itu kecil. Jadi boleh jadi yang dekat nilai rata-ratanya itu signifikan, perbedaannya secara statistik disebabkan oleh karena perbedaan antara angka satu dengan angka lainnya pada kelompok itu ada yang sangat kecil dan yang satunya itu sangat besar. Itu bisa kita simpulkan bahwa jika standar deviasi kelompok yang kita teliti itu kecil, berarti kemampuan mereka satu dengan lainnya dekat-dekat. Tapi kalau standar deviasinya itu angkanya besar, berarti variasi, keberagaman kemampuan mereka itu sangat jauh satu dengan yang lain. Itu intinya. Baik. Selanjutnya kita akan bicara, kalau tidak ada lagi pertanyaan, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kita akan bertanya tentang angka-angka yang kita masukkan itu kita sebut dengan angka mentah, raw score ya. Raw score. Angka mentah itu tidak memiliki makna yang sangat jelas ya. Belum bisa dimaknai dengan baik kalau dia masih dalam angka mentah. Misalnya begini, kalau saya menguji kemampuan statistik kalian, kemudian setelah saya periksa adalah nilai, ada yang dapat 5, dapat 3, dapat 8, dapat 9 misalnya. Kemudian angka ini yang saya sampaikan ke Anda, kamu dapat 8 misalnya. Itu yang kamu pahami angka 8 ini apa kira-kira? Jadi saya hanya memberitahu kamu angkamu 8. Apa kamu menilai bahwa kamu sudah bagus ya? Kira-kira seperti itu karena angkanya 8. Atau sebaliknya, meskipun itu sudah 8,
Tapi kalau dibandingkan dengan teman-temannya lain yang rata-rata 8, 9, 8, 9, 10, mungkin 8 itu tidak begitu bagus ya. Sebaliknya meskipun kamu dapat 6 saja, tapi teman-temanmu itu rata-rata ada yang 3, ada yang 4, ada 1, 2 orang 7, yang lainnya 5, 4, 3. Yang 6 itu mungkin bagus ya. Itu karena belum menjadi angka baku ya, sehingga susah untuk diterjemahkan. Oleh karena itu kita memerlukan yang namanya standar skor ya. Standar skor ini diperlukan untuk bisa memaknai angka yang diberikan kepada seseorang, terutama kepada orang tua, kepada mahasiswa, atau kepada siswa, atau kepada orang tua siswa. Karena kalau tidak begitu akan sulit dipahami. Seperti tadi itu angkanya berapa, 7 ya, susah gitu ya. Oleh karena itu kita sebaiknya memberikan standar skor. Nah, standar skor itu yang kita akan cari ada 2, yakni Z-score dan T-score. Ada 2 ya yang kita akan pakai. Just a minute, saya absen dulu ya. Intro to start. Oke, angka baku ini memberikan makna ya. Jadi tidak lagi seperti tadi kalau diberitahu 6, wah nanti 6 ini apa ini bagus atau tidak. Nah, ini tidak bisa dipahami dengan, tidak bisa diterjemahkan untuk dinilai apakah itu sudah bagus atau tidak. Oleh karena itu kita mengkonversi angka monta itu ke dalam angka baku. Angka baku itu kita belajar tentang angka baku set dan angka baku T. Angka baku set itu untuk mencarinya nih, nilai monta X dikurangi dengan nilai rata-rata kelompok X bar dibagi dengan standar deviasi. Jadi kita harus menghitung dulu standar deviasi baru bisa kita menghitung setnya, nilai setnya. Ingat nilai monta dikurangi dengan nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Maka itu yang akan menjadi nilai baku Anda. Jadi kalau tadi ada skor 6, kemudian ada katakanlah ada rata-ratanya itu 5, standar deviasinya itu 1,1, berarti nilai monta 6 dikurang 5 dibagi dengan 1,1. Itulah nilai setnya. Nah, oke, ini untuk mencari nilai set ini dengan rumus yang sederhana tersebut. Nah, kita coba hitung satu di antaranya. Ini nilai T. Nilai T itu sebaliknya adalah ini yang paling banyak digunakan di sistem pendidikan di beberapa negara ya. Amerika Serikat misalnya, ya ini menggunakan nilai T. Jadi nilai anak-anak dilaporkan itu nilai T-nya. T-skornya berapa? Nilai T ini sudah diketahui bahwa nilai T itu rata-ratanya 50 dengan standar deviasi 10. Jadi ini sudah standar ya kalau ada ujian statistik, kemudian Anda dapat nilai berapa, nilai montanya kita bisa konversi ke dalam nilai T. Menghitung dulu nilai setnya, baru kita masukkan di rumus ini. Yani 50 nilai rata-ratanya, kemudian 10 standar deviasinya. Nah, ini kita hitung dulu nilai setnya, baru bisa menghitung nilai T-nya. Ini nilai T lebih banyak digunakan karena nilai set itu bisa negatif. Mengapa? Karena nilai set itu menggunakan standar deviasi, menggunakan normal curve ya. Nilai set itu artinya standar deviasi. Jadi bisa jadi dia -1, berarti nilainya ada di sini dia, dan di sini di bawah nilai rata-rata kelompok itu. Kalau dia bilang +1 berarti dia di sini, 1 standar deviasi di atas rata-rata. Berarti kalau di atasnya standar deviasi ini, di atasnya nilai rata-rata kelompok, berarti itu sudah bagus. Tapi kalau minus berarti di bawahnya. Itu
untuk menghilangkan minus itu jadikan nilai T. Nilai T. Jadi kalau minus 1 berarti, kita menghitung 10 kali 1, kalau minus 10 kali minus 1 ditambah 50 menjadi 40. Jadi 10 kali minus 1 sama dengan minus 10 ditambah 50 berarti 40. Nilai anak itu menjadi 40. Dan orang tua sudah tahu bahwa 40 berarti dia di bawahnya rata-rata kelasnya, karena rata-rata kelasnya itu 50. Sebaliknya kalau plus 1 nilai setnya berarti 10 kali 1 sama dengan 10 tambah 50 sama dengan 60. Berarti dia 60 itu sudah satu standar deviasi di atas rata-rata kelompok itu. Oke. Ini jauh lebih bagus daripada set, karena set itu ada negatifnya. Nah, bisa negatif 1, negatif 0,5, dan seterusnya. Oke. Tapi dua-duanya ini bisa dimaknai dengan lebih baik dibanding dengan angka mentah. Angka 6 tadi itu hampir tidak bisa dimaknai sama sekali. Setelah dikonversi ke dalam nilai baku, barulah bisa kita artikan saya berada di posisi mana. Nah, nanti kita coba lihat lagi dengan hitungan-hitungan sertai. Ya, ada pertanyaan yang berkaitan dengan nilai Z dengan nilai T ini? Jadi untuk mencari nilai Z dan nilai T, kita harus mencari dulu nilai rata-rata, kemudian standar deviasi, baru kita bisa menghitung nilai Z. Karena kita memerlukan nilai rata-rata, karena akan kita pakai untuk mengurangkan nilai mentah. Nilai mentah dikurangi nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Oleh karena itu standar deviasi juga harus dihitung. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak, ini dicatat atau boleh di foto, kemudian dicari. Ini pertanyaannya di bawah. Hitunglah median dengan mean, kemudian hitunglah variance dan standar deviasi, hitunglah Z-score untuk angka monta 9 dan angka monta 2, kemudian hitunglah T-score untuk angka 7 dan angka 1. Oke, silakan boleh difoto. Ya boleh juga ada di SumOK. Ini ada di situ. Kalau tidak dibuka SumOK boleh difoto ini, baru dikerjakan. Dikerjakan kemudian bisa diupload di grup. Isi clear? Ini latihan ya, ini latihan ya. Ini belum kuis ini ya, hanya latihan saja. Nanti kuisnya. Tapi ini latihan untuk bisa menggunakan rumus-rumus yang tadi ya. Bagaimana mencari mean, bagaimana mencari variance dan standar deviasi. Kemudian dengan menggunakan mean dan standar deviasi kita bisa menghitung Z. Dan kalau kita sudah menghitung Z, kita bisa menghitung T. Jadi nilai baku T dan nilai baku Z itu adalah nilai yang bisa kita laporkan kepada siswa atau orang tua. Jangan melaporkan nilai mentah. Nilai mentah itu susah dimaknai. Oke, baik. Saya kira untuk hari ini cukup ini dulu ya. Ada, Prof. Ya, silakan. Ainun. Ya. Untuk yang di rumus T-scores itu yang 50, Sir, Prof, sudah paten atau ya, betul. Ada nilai? Ya, jadi nilai pada rumus T itu, T-score itu 10 itu paten, itu adalah standar deviasi. Kemudian 50 itu paten, itu adalah nilai rata-rata. Jadi ini rata-rata nilai T itu, nilai rata-rata T itu adalah 50, standar deviasinya 10. Sama saja kalau bicara tentang IQ ya. IQ itu parameternya itu nilai rata-ratanya 110. Standar deviasinya 15. Itu sudah baku begitu ya. Jadi kalau orang bertanya berapa IQ-mu?
IQ saya 130. Wah, itu langsung jauh di atas rata-rata itu. Karena rata-ratanya itu 110. Standar deviasinya hanya 15. Dua standar deviasi di atas rata-rata. Wow, ini jenius ini. Sudah 130. Oke. Sama ini nilai T itu untuk mempermudah memaknai bahwa kelompok itu rata-ratanya 50, standar deviasinya 10. Jadi kalau diberitahu nilai anakmu itu 70. Wow, dia bilang dia sudah bangga sekali. 2 standar deviasi di atas rata-rata kelompoknya. Jadi kalau kita menggunakan acuan norma dalam penilaian, ini penggunaan acuan norma itu menggunakan standar skor yang ini, yaitu C-score atau T-score. Sudah bisa kita pastikan bahwa kalau kita menghitung nilai seorang mahasiswa, dia berada pada negatif standar deviasinya, setnya, nilai setnya itu negatif 1,2, dia itu hanya dapat C. Dia berada pada, bayangkan 1,2 di bawah rata-rata kelasnya, rata-rata kelompoknya. Bukan patokan ini, hanya kelompok saja. Jadi kalau tadi itu 6 kamu dapat, bisa jadi kau dapat A. Meskipun sebenarnya itu rendah ya, kalau standar kita 0 sampai 10 misalnya. Tapi karena teman-temanmu semua 45, 45, 3, hanya 1-2 orang yang 6, 7, ya itu yang tertinggi. Jadi itu acuan norma ya. Sehingga kalau acuan norma dipakai itu, kita tidak menjamin bahwa kompetensi yang diharapkan itu betul-betul sudah dikuasai. Tapi karena kita ingin supaya punya makna dan jangan sampai kalau kita menggunakan acuan patokan, boleh jadi tidak ada yang lulus. Kalau 6 itu belum lulus, harusnya kalau lulus itu 7 ke atas. Berarti kalau acuan patokan, tidak ada yang lulus di kelas ini, karena semua hanya 6, 5, 5, 4, 3, dan seterusnya itu. Oleh karena itu kalau menggunakan acuan norma itu lebih dalam saat sekarang ini saya selalu menggunakan acuan norma. Oke, paham ini ya? Yes, Prof. Thank you, Prof. Baik. Kalau begitu kita akan tutup dulu, masuki waktu syarat asar sekarang ini. Dikerjakan saja ini, masukkan di grup kembali ya. Terima kasih pekerjaan yang lalu itu. Kalau lihat jawaban yang saya berikan, saya tambahkan di bawah itu tabulasi silang untuk memberikan wawasan baru mengenai cara menyajikan data yang memberikan makna lebih. Ini begitu juga ini nanti di-upload saja, nanti kita lihat ini sebagai latihan untuk menghitung-hitung min dan standar deviasi serta nilai baru. Prof. Ya. Silakan. Jadi Prof, saya ingin bertanya, Ya. tapi pertanyaan saya ini berkaitan dengan program Ajarmi, Prof. Jadi jadi sebelumnya saya tertarik mengikuti program tersebut, Prof. Namun terlebih dahulu saya ingin mengkonfirmasi ke Prof dulu selaku dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu statistik. Saya ingin mengkonfirmasi bahwa apakah benar nilai untuk mata kuliah ini bisa saja direkognisi seperti yang diinformasikan pada saat melakukan sosialisasi kemarin, Prof. Ya, Mohon pendapatnya, Prof. Kalau Prodi sudah bilang begitu ya bisa saja itu. Ya. Yang penting Prodi sudah mengakui itu ya kita ikut saja. Dari masalah kalau saya. Oke. Tapi bagus kalau sementara kamu ikuti Ajarmi itu, kalau bisa ikut juga latihan-latihan begini kalau lebih bagus ya. Jadi meskipun nanti mungkin tidak ikut ujiannya untuk ini karena akan direkognisi melalui Ajarmi, itu tidak apa-apa, tapi kau punya pengetahuan dan keterampilannya lagi, toh. Paham maksud saya ya? Ya, Prof, paham. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Jadi teman-temanmu yang ikut Ajarmi itu sisihkan waktu kalau memang mungkin untuk mengikuti online ya, supaya bisa mendapatkan keterampilannya juga. Bukan sekedar rekognisi untuk nilai yang 12 SKS itu atau yang 20 SKS, tapi punya memang kemampuan juga di aspek tertentu yang mungkin akan bermanfaat nanti. Gitu. Oke, baik. Kita akan akhiri dulu ini. Masing-masing sudah bisa
mengerjakan Prof. latihan ini. Masih ada? Devira ya? Davira. Iya, Prof. Saya, Prof. Tadi pagi, Prof, saya tidak mengisi absen karena saya kira hari ini tanggal merah, Prof. Apakah tidak apa-apa gitu, Prof? Mungkin Nggak kita apa-apa. bisa bantu isikan. Tidak apa-apa. Terima kasih, Ya. Prof. Ya. Baik. Masih ada yang lain? Kalau tidak, kita akan akhiri. Jadi hari ini Sorry, kita masih ada? Sumra, mau komen, bertanya? Mohon maaf Prof, untuk latihannya itu tadi jawabannya sudah ada di PT Prof. Oh, sudah ada di belakangnya ya? Iya. Iya, Ternyata kamu pintar juga cari lebih dahulu. Sengaja saya tidak tampilkan itu. Tapi baik, tidak apa-apa. Nanti saya akan berikan, dilihat saja ya. Dilihat saja. Kemudian nanti saya akan berikan latihan lain yang akan menjadi quiz juga sekaligus untuk menggunakan rumus itu. Thank you Sumrah, karena kamu melihatnya itu tidak perlu kalian upload lagi di WA, tapi lihat jawabannya itu untuk bisa memahami jalannya itu. Oke? Ya, baik. Tunggu saja di WA untuk latihan untuk ini, pasti ada. Oke. Baik, kita akan akhiri ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. I'd like to thank you all for participating and also Miftah ya. Yes, sir. Yes, Prof. Ya. Good. Kita akan lihat lagi nanti bagaimana ya untuk selanjutnya. Baik. Okay. May I end the meeting? Everyone, I will end the meeting for all, and it is time to pray Ashar. Yeah. Okay, you are welcome all. Once again, jangan lupa jaga kesehatan ya, karena ini kita masih dalam kondisi yang tidak menentu. Don't forget to take care of your health. Jangan terlalu banyak berkerumun di tempat-tempat yang ramai. Usahakan supaya bisa protokol kesehatan dipelihara supaya kesehatan tetap terjaga insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Saya akan tutup.